Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Perencanaan Wilayah Pedesaan dengan judul Analisa Kelayakan Finansial dan Ekonomi. Yang pertama yaitu Net Present Value atau NPV. NPV merupakan selisih antara Present Value Benefit dikurangi dengan present value cost. Hasil NPV dari suatu pembangunan yang dikatakan layak secara finansial adalah yang menghasilkan nilai NPV bernilai positif. NPV merupakan manfaat yang diperoleh pada suatu masa pembangunan yang diukur pada tingkat suku bunga tertentu. Analisis NPV mencakup analisis kelayakan ekonomi dan analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan ekonomi didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan baik langsung maupun tidak langsung dari suatu pembangunan atau pengembangan suatu sistem transportasi, di mana kaitannya terhadap analisis ekonomi, manfaat yang diperoleh semestinya lebih besar jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Analisis kelayakan finansial. Dalam analisis yang dilakukan pada penelitian ini akan digunakan beberapa nilai yang biasa digunakan sebagai parameter dalam menentukan kriteria penerimaan terhadap suatu investasi, sehingga diketahui layak atau tidaknya suatu proyek. Yang selanjutnya, rumus NPV bisa dilihat pada slide berikut ini. Selanjutnya, Benefit Cost Ratio atau BCR. Analisis BCR merupakan suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat pada kondisi nilai sekarang atau present value. Perhitungan analisis BCR didasarkan pada tingkat suku bunga. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini adalah: yang pertama, jika BCR lebih dari 1, maka proyek dapat dikatakan layak dikerjakan. Yang kedua, sebaliknya, jika nilai BCR kurang dari 1, maka proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Dengan demikian, rumus untuk menghitung nilai BCR yaitu sama dengan present value benefit per present value cost. Yang selanjutnya, internal rate of return atau IRR. Analisis IRR merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Pada prinsipnya, metode ini digunakan untuk menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya. Dan pada dasarnya, analisis IRR harus dicari dengan trial and error. Berikut rumus untuk menghitung analisis IRR. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan IRR, di mana kelebihannya yang pertama, menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Yang kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Yang ketiga, berdasarkan referensi rate of return yang sebenarnya, bukan sekedar selisih NPV. Dan yang terakhir, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali, seperti yang digambarkan pada metode NPV. Di samping itu, kekurangannya yaitu yang pertama, lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Yang kedua, harus menggunakan analisis sensitivitas.
Yang selanjutnya yaitu Economic Internal Rate of Return atau EIRR. EIRR merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan diskon rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Dalam perhitungan, nilai EIRR adalah dengan cara mencoba beberapa tingkat bunga. Guna perhitungan IRR, dipilih tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif yang terkecil dan tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif terkecil. Selanjutnya, diadakan interpolasi. Berikut rumus untuk menghitung nilai EIRR. Jika EIRR lebih dari social discount rate atau 12%, maka proyek dinyatakan layak. Sebaliknya, jika EIRR kurang dari social discount rate atau 12%, maka proyek dikatakan tidak layak. Yang selanjutnya yaitu payback period atau PP, di mana PP merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Berikut rumus untuk menghitung nilai PP, yaitu investasi kas bersih per aliran kas masuk bersih tahunan. Untuk menghitung nilai PP yang mempunyai nilai proses yang tidak sama setiap tahunnya, maka dihitung akumulasi prosesnya terlebih dahulu, sehingga diperoleh akumulasi kas masuk atau 0. Yang terakhir yaitu Life Cycle Cost atau LCC. LCC merupakan konsep kunci dari manajemen aset, berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. Tujuan LCC adalah melihat alternatif investasi, mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik.